Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milpa Nur Syamsiah dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2C dengan NIM 195130333. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang vektor. Baik, langsung saja. Sebelum ke definisi, kita lihat dulu. Misalkan kita ambil dua titik. Titik yang pertama kita beri nama titik P. Biasanya untuk penamaan titik kita gunakan huruf kapital ya. Nah, titik P ini berada di X1, Y1. Kemudian titik kedua kita beri nama titik Q. Titik Q ini berada di X2, Y2. Selanjutnya kita tarik garis dari titik P ke titik Q. Nah, ini dinamakan dengan vektor apabila garisnya memiliki arah. Jika tidak memiliki arah, maka itu tidak disebut sebagai vektor. Itu hanya disebut sebagai garis. Nah, selanjutnya contoh vektor lain. Nah, dari O ke P. Ini vektor OP ya. Satu lagi contohnya. Nah, dari O ke Q ini juga vektor. Jadi dapat kita simpulkan pengertian vektor ini dari vektor PQ adalah segmen berarah PQ mempunyai titik awal atau titik pangkal di P dan titik ujung di Q, serta mempunyai panjang vektor PQ. Segmen garis berarah pada suatu bidang itu disebut sebagai vektor bidang. Selanjutnya, mengenai notasi vektor. Nah, misalkan di sini kita akan menamai vektor OP ya, vektor dari O ke P. Nah, untuk penotasiannya bisa kita gunakan huruf besar OP, kemudian di atasnya kita beri anak panah. Begitupun untuk vektor OQ, kemudian vektor PQ. Untuk vektor PQ, pangkalnya di P, ujungnya di Q. Sedangkan untuk vektor P itu pangkalnya di Q, ujungnya di P. Maka vektor PQ dan vektor QP ini tidaklah sama. Tidak sama ya, jadi ini beda arah. Seperti itu. Selanjutnya, tentang vektor posisi. Ini penting diketahui ya. Kita lihat, apa sih pengertian vektor posisi ini? Nah, vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di O atau origin ya, atau di titik pusat di 0,0. Contoh vektor posisi ini adalah vektor O ke P ya. Kemudian vektor O ke Q. Nah, itu contoh vektor posisi. Ini ya, contoh misalkan vektor OP. Nah, untuk vektor posisi bisa kita singkat penulisannya menjadi vektor P untuk vektor OP. Sama dengan X1, Y1. Selanjutnya sama ya, untuk vektor posisi OQ bisa kita singkat penulisannya menjadi vektor Q. Sama dengan X2, Y2. Ada juga vektor non posisi. Nah, ini kebalikan dari vektor posisi, yaitu vektor yang pangkalnya tidak di O atau tidak di titik pusat, tidak di 0,0 ya. Nah, di sini contohnya vektor PQ. Dari P ke Q. Kita bisa lihat dulu ya. Misalkan kita mau ke Q ya, dari O mau ke Q. Kita juga bisa melalui O ke P, kemudian P ke Q. Maka kita dapatkan vektor OQ itu sama dengan vektor OP ditambah vektor PQ. Vektor OP ditambah vektor PQ. Itu ya. Kemudian untuk vektor posisi OQ kita bisa singkat namanya menjadi vektor Q. Tadi ya, seperti yang sudah dibahas. Kemudian vektor OP bisa kita ganti menjadi penulisannya vektor P ditambah vektor PQ. Nah, jika kita pindah ruaskan, maka kita dapatkan vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Jadi ini rumus yang kita gunakan untuk mencari vektor PQ. Ujungnya dikurangi pangkalnya.
Itu aja ya yang diingat, ujungnya dikurangi pangkalnya. Jadi ujungnya Q dikurangi pangkalnya P. Gitu. Selanjutnya untuk panjang vektor. Misalkan kita mencari panjang vektor OQ. Nah, rumusnya untuk simbolnya seperti ini ya untuk cara penulisannya. Jadi seperti tanda mutlak. Sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Dari mana rumus tersebut? Ini misalkan kita mencari vektor OQ ya, vektor OQ. Kemudian kita tarik garis dari Q ke sumbu X. Nah, seperti itu. Maka terbentuk segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari panjang OQ ini dengan rumus Pythagoras. Maka ini untuk X2-nya dan ini untuk Y2-nya. Maka didapat yang vektor OQ sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Contoh soal. Jika vektor P sama dengan 5 negatif 4, X-nya 5, Y-nya negatif 4, dan vektor Q sama dengan negatif 1, 2, tentukan vektor PQ dan panjang vektor PQ. Baik, untuk penyelesaiannya, berarti yang pertama kita cari dulu vektor PQ ya. Vektor PQ, ingat, ujungnya dikurangi pangkalnya, berarti vektor Q dikurang vektor P. Didapat negatif 1 dikurang 5 negatif 6, 2 dikurang negatif 4, 6. Jadi untuk vektor PQ-nya kita dapatkan X-nya negatif 6 dan Y-nya 6. Selanjutnya kita mencari panjang vektor PQ dengan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya kita tahu bahwa X-nya itu negatif 6 dan Y-nya itu 6, berarti tinggal kita substitusikan. Negatif 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. Jadi kita dapatkan panjang PQ sama dengan akar 72. Selanjutnya mengenai vektor satuan. Vektor satuan yaitu vektor yang memiliki panjangnya 1. Untuk rumusnya vektor satuan U. Nah, ini simbol vektor satuan U ya, jadi seperti topi di atasnya. Vektor satuan U sama dengan vektor U dibagi panjang vektor U. Untuk contoh soal, tentukan vektor satuan dari vektor U sama dengan X-nya 3 dan Y-nya negatif 4. Penyelesaian. Pertama-tama kita cari dulu panjang vektor U-nya ya. Biasa X kuadrat tambah Y kuadrat, X-nya 3 ditambah Y-nya negatif 4. 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2, ini berarti 9 tambah 16 itu akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Jadi kita dapatkan panjang vektor U-nya itu 5. Kemudian langsung saja kita mencari vektor satuannya. Vektor satuan dari vektor U sama dengan vektor U dibagi panjang vektor U. Vektor U-nya kita tahu bahwa X-nya 3 dan Y-nya negatif 4. Kemudian panjang vektor U-nya 5, berarti tinggal bagi 5. Kita bisa ubah penulisannya menjadi 1/5 dikali 3 negatif 4. Tinggal kita kalikan 1/5 kali 3 dan 1/5 kali negatif 4. Kita dapatkan X-nya 3/5 dan Y-nya negatif 4/5. Jadi vektor satuannya yaitu X-nya 3/5 dan Y-nya negatif 4/5. Next, mengenai sudut di antara dua vektor. Misalkan kita ambil dua buah vektor. Yang pertama vektor posisi OU
dengan titik U di U1, U2. Kita beri nama vektor U. Selanjutnya vektor posisi OV, di mana titik V-nya berada di V1, V2. Kita beri nama vektor V. Nah, di sini kita harus mengingat kembali tentang dot product atau perkalian dua skalar. Nah, perkalian skalar vektor U dikali vektor P sama dengan, kita tahu bahwa vektor U ini U1, U2 dikali vektor V-nya V1, V2 sama dengan, kita dapatkan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Maka ini rumus yang bisa kita gunakan apabila besar sudutnya tidak diketahui. Selanjutnya, bagaimana jika besar sudutnya diketahui? Misalkan di sini kita beri, misalkan di sini besar sudutnya theta. Nah, maka kita dapat gunakan rumus vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Kita pindah ruaskan, maka kita bisa mencari cos theta dengan vektor U dikali vektor P dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor P. Ini kedua rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari besar sudut di antara dua vektor. Yang pertama, rumus yang bisa digunakan ketika besar sudut tidak diketahui, dan yang kedua, rumus yang bisa digunakan apabila besar sudut diketahui. Next, contoh soal. Carilah kosinus sudut dari segitiga dengan titik puncak P1 di negatif 3,4, P2 di 2,5, dan P3 di 5, negatif 1. Penyelesaian. Berarti di sini P1, kemudian P2 dan P3. Di sini ada 3 kemungkinan perpotongan. Yang pertama di P1, yang kedua di P2, dan yang ketiga di P3. Misalkan kita ambil di P2, maka vektor yang akan membentuk sudut itu adalah vektor P2 P1 dan vektor P2 P3. Baik, langsung saja ke perhitungan. Kita cari dulu vektor P2 P1 dan vektor P2 P3. Ini ya caranya sama seperti tadi. Ujungnya dikurangi pangkalnya, kita dapatkan untuk vektor P2 P1 nya negatif 5, negatif 1, dan untuk vektor P2 P3 nya 3, negatif 1. Selanjutnya kita mencari cos sudut vektor P1, P2, P3. Bisa kita lihat rumusnya seperti tadi sudah dibahas. Kemudian kita operasikan negatif 5, negatif 1 dikali 3, negatif 6 dibagi panjang vektornya akar dari 5 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 dikali akar dari 3 pangkat 2 ditambah negatif 6 pangkat 2. Kita operasikan, kita dapatkan negatif 5 tambah 6 per akar 6 dikali akar 45. Kita dapatkan negatif 3 per akar 26 dikali akar 5. Ini sama dengan cos 105,255 derajat. Ini dibulatkan ya, karena masih banyak angka di belakang koma, tapi kita ambil 3 angka di belakang koma. Kemudian ada vektor-vektor yang sejajar dan tegak lurus. Yang pertama, vektor yang sejajar. Contoh vektornya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini ada vektor A dan vektor B sejajar. Vektor ini membentuk sudut 0 derajat. Bisa kita lihat ya, garis lurus. Itu berarti membentuk sudut 0 derajat.
Berangkat dari rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Kita ganti cos theta ini menjadi cos 0 derajat. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita tahu bahwa cos 0 derajat ini adalah 1. Berarti dikali 1. Berarti kita dapatkan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini rumus yang dapat kita gunakan untuk apabila vektornya sejajar. Selanjutnya, bagaimana untuk vektor yang saling tegak lurus? Kita lihat contohnya, vektor A, vektor B. Ini vektor A dan vektor B yang saling tegak lurus. Ini membentuk sudut 90 derajat ya, sudut siku-siku. Sama ya, berangkat dari rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Cos theta-nya kita ganti menjadi cos 90 derajat. Kita tahu bahwa cos 90 derajat itu 0. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali 0. Maka kita dapatkan panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan 0. Ini rumus yang dapat kita gunakan apabila dua buah vektor saling tegak lurus. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materinya telah selesai. Semoga bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.